Halo Selebtubers, pengacara kondang Hotman Paris kembali jadi sorotan. Bukan soal gaya nyentrik atau asprinya, kali ini ia terang-terangan memberikan dukungan kepada Pratiwi Novianti atau Teh Novi untuk melaporkan Alvin Lim ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Menurut Hotman, tuduhan Alvin yang menyebut Novi bekerja sebagai PSK hingga terlibat bisnis ilegal seperti jual bayi dan narkoba sudah kelewat batas. Ia bahkan menyarankan agar Novi tidak ragu untuk mengambil jalur hukum demi membersihkan namanya dari fitnah yang meresahkan. Berbekal support dari berbagai pihak, termasuk dari Hotman, Novi pun akhirnya melaporkan Alvin Lim secara resmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada hari Senin 9 Desember 2024 siang kemarin. Menurut informasi dari Novi akan membuat laporan polisi hari ini jam 12 di Polda Metro Jaya. Hari ini hari Senin tanggal 9 Desember 2024, Novi akan membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya jam 12. Dan Novi mungkin boleh kedatangan malam ini hari ini apakah betul jadi melaporkan seseorang? Nah, boleh dari kuasa hukum itu aja ya yang memberikan statement. Oke, Bu Disna. Oke, teman-teman, malam ini karena sudah larut malam, Teh Novi juga besok ada tindakan dokter ya. Beliau lagi sakit pilek, jadi mungkin akan langsung berlanjut ya Teh ya. Nanti biar kami yang kemudian meneruskan. Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik ya. Pasal yang disangkakan dan bukti apa saja yang dibawa? Buktinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar ya. Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan Undang-Undang ITE salah satunya dan yang lainnya nanti silakan tanyakan penyidiknya. Kenapa bisa sampai akhirnya melaporkan itu? Emang sampai sudah udah keterlaluan serangan di medsos begitu gimana tuh Teh? Katanya langsung balik dulu ya. Oke, statement dikit aja tadi Teh Novi. Alasannya Teh? Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Efeknya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Itu aja. Oke, Teh Novi. Kasih Oke, Mas Ras, oke. Ya, Bu, boleh di tengah, Bu? Ya, Bu. Boleh di tengah, Bu. Ya Bu, terkait tadi kan berarti ada kata-kata kasar dan segala macam Bu ya. Itu apakah juga ada pasal lain selain fitnah dan pencemaran nama baik? Kita sebenarnya kita nanti akan kita menyerahkan semuanya ke penyidik ya. Salah satunya kami tadi mengenakan pasal pelecehan ya, pelecehan secara verbal. Berarti ada 2 pasal ya atau seperti apa? Ada 4 pasal berlapis. 4 pasal berlapis di dalam satu laporan ya. Betul, dalam satu laporan. Tapi dari AL sendiri ya bilang kalau itu tuh pernyataan, bukan pernyataan tapi pertanyaan dia. Gimana sih Bu tanggapannya seperti itu? Iya, itu lebih ke substansi ya teman-teman. Jadi sebenarnya begini, kalau kemudian saudara AL menyatakan demikian, di dalam hukum pidana itu ada namanya unsur penyangkalan. Siapa yang kemudian menyebarkan itu hingga tersiar dan kemudian terbentuk opini publik, maka dialah yang wajib membuktikan. Karena beliau bertanya, apakah Novi ini seorang pelacur, maka beliaulah yang kemudian di dalam hukum pidana yang harus membuktikan. Berarti dalam hukum pidana tidak ada kata pertanyaan ya? Pertanyaan ada, tapi harusnya secara pribadi. Jadi kalau pribadi itu pribadi tidak tersiar, itu mungkin deliknya akan kabur ya. Tapi kalau kemudian
tujuannya untuk membuat opini publik berkembang sehingga terbentuk wujud bahwa pelakunya adalah Teknopi, maka itu masuk unsur. Berarti sejauh ini tidak ada somasi dulu dari Novi atau memang langsung lapor? Tidak ada. Kami tidak ada somasi karena memang kami sudah di media kemarin beberapa hari ya, kami bilang kami akan menempuh jalur hukum, tapi tidak ada itikat baik dari AL dan juga RDL untuk datang ke kantor kami maupun ke Teknopi. Berarti kejadian itu di-upload di channel YTAL. Betul. Itu kapan Bu ya? Dan di video yang apa? Kalau iya nanti penyidik yang menjelaskan, tapi tadi memang kami masukkan di channelnya Quintin ya. Iya. Nanti lebih jadi ke intinya penyidik. sebenarnya ini langkah Teknopi dalam memiliki hak konstitusinya gitu. Jadi terpisah dari permasalahan yayasan dengan Agus gitu. Nah, karena ada merasa dilecehkan, dicemarkan nama baik, gitu, sehingga langkah hukum dilakukan. Nah, setelah kami berkonsultasi dengan Polda Metro, ya alhamdulillah laporan itu diterima. Jadi ada 2 laporan hari ini. Malam ini ada 2 laporan gitu. Oh, berarti 2 laporan dengan 4 pasal berlapis atau bagaimana? Iya betul, 2 laporan dengan 2 subjek hukum terlapor, yaitu RDL dengan AL, dengan alat bukti yang berbeda, lokus yang berbeda, dan tempus yang berbeda. Nah, sejauh ini ketika kita bicara pencemaran nama baik melalui media sosial, itu akan ada restoratif justice. Betul. Apakah akan mengambil langkah itu juga? Enggak? Nanti Kita kita lihat nanti. Yang jelas ini kita bukan mau memperpanjang cerita Agus dan Teknopi gitu. Tetapi ini memang di permasalahan yang berbeda, jadi tidak menghalangi daripada apa yang upaya yang dilakukan oleh Kemensos untuk melakukan perdamaian gitu. Itu kan masalah dana donasi. Kalau ini terkait pada personal dengan pihak yang tidak dalam substansi dana donasi. Nah, kami sangat mengapresiasi sekali Polda Metro Jaya juga menerima laporan kami dengan baik. Setelah berkoordinasi dan berkonsultasi, alhamdulillah malam ini kita sudah selesaikan laporannya, LP-nya. Gitu. Semoga ya bakalan cepat untuk ditindaklanjuti oleh Polda Metro. Apakah ini dampak efek dari perseteruan dengan Agus akhirnya ke personal Melebar sendiri, kemana-mana, melebar kemana-mana? Betul. Kalau dampak Ya. sih pasti ya, ini wujud dampak tidak langsung yang kemudian terjadi karena kisru ini ya. Tapi sebenarnya ini bisa diredam kalau kemudian para mohon maaf ya, oknum-oknum kuasa hukum ini kemudian juga tidak menyerang ranah pribadinya Teknopi begitu ya. Karena tadi dibilang sama rekan saya harusnya dibedakan antara persoalan Agus dengan Teknopi dalam bentuk yayasan, juga perseorangan dari Teknopi itu sendiri. Berarti ini jadi ajang cari panggung nggak sih? Bisa disebut seperti itu nggak sih? Dari para lawyer itulah. Kita nggak tahu ya. Kami nggak berani statement begitu gitu. Nah, yang jelas kita juga bukan untuk mencari panggung, makanya Nggak ada alhamdulillah panggung, ada kesempatan, nggak ada panggung juga. Ada kesempatan, kebetulan padat juga jadwalnya dari tadi pagi, Teknopi, dan kita juga makanya berkesempatan malam hari ini. Berarti dari kuasa hukum Teknopi sendiri tidak akan mencari panggung ya, dan tidak mau mencari panggung ya. Sebenarnya gini Mas, ini kan sebenarnya Teknopi sudah 3 bulan terakhir mendiamkan ini ya. Kalau kemudian kita semuanya di dalam kuasa hukum dianggap sebagai mencari panggung, maka Teknopi akan terus melaporkan mungkin di minggu-minggu awal ya, bulan-bulan awal. Tapi itu tidak dilakukan Teknopi gitu. Itu wujud nyata bahwa Teknopi sebenarnya pengen permasalahan ini cepat selesai gitu. Karena semakin lama didiamkan kok semakin menjadi ini orang-orang gitu. Maka akhirnya ini keputusan Teknopi yang memang sangat berat diambil Teknopi gitu. Untuk Berarti menuntaskan ini. ada kemungkinan akan ada laporan lagi yang menyerang. Jika kemudian ada ya, tapi kalau tidak ada berarti tidak ada. Oke, berarti saya garis bawahi tekankan bahwa 2 laporan yang dengan subjek yang sama dan lokus yang sama ya. Subjek berbeda. Oke, Subjek berbeda, subjek hukum berbeda, yaitu RDL dengan AL. Itu kemudian deliknya juga berbeda.
terus lokasinya juga berbeda. Oke, berarti satu-satu atau Satu-satu. Oh, satu-satu ya. Dia ada 2 LP. Oke, yang AL LP dengan pasal apa, yang RDL LP dengan pasal apa? Itu nanti ke Pasalnya penyidik hanya ke saja. penyidik, Itu. tapi kalau nomor LP-nya yang RDL 7504, sedangkan yang AL 7505. Tapi dari AL sendiri kan menyatakan silakan aja, mungkin menentang ya, laporkan aja, laporan itu gak bakal jalan, dia bisa dibilang begitu yakin gitu, gimana? Itu Ya, itu sudah kami persilahkan kita saja, persilahkan gitu. di sini, tapi itu sudah kita buktikan pada malam ini ya. Ketika laporan itu diterima kan artinya dugaan tindak pidana itu ada. Oke, cukup. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Permasalahan ini berawal dari Alvin Lim yang mempertanyakan sumber dana yayasan milik Novi. Alvin bahkan menuding bahwa aset-aset Novi seperti rumah dan mobil mewah tak sepadan dengan penghasilannya sebagai mantan pramugari. Tuduhan tersebut jelas berdampak buruk terutama pada anak-anak asuh Novi yang sempat dihujani pertanyaan menyakitkan dari lingkungannya. Merasa fitnah ini mengancam reputasi dan pekerjaannya, Novi akhirnya melaporkan Alvin ke Polda Metro Jaya. Sementara itu, Alvin mengaku tak takut dengan laporan tersebut dan tetap bersikeras pada pendapatnya. Namun, Hotman Paris justru menyarankan Alvin untuk berkaca sebelum melontarkan tuduhan yang tak berdasar. Baginya, opini semacam ini bukan hanya tidak pantas, tetapi juga merugikan orang lain secara moral dan hukum. Kuasa hukum saya itu hal yang terpisah, teman-teman ya. Tapi kalau dia nggak cabut, saya nggak akan mundur. Saya tidak pernah menyerah dan saya tidak pernah takut akan resiko apapun ya. Silakan Novi mau laporin saya, silakan. Hotman Paris mau laporin saya, silakan ya. Kalau perlu nih ya, denger ya, seluruh Indonesia lu lapor, lu bikin laporan ke Polda, ke Mabes. Seluruh Indonesia, masing-masing orang satu, nggak apa-apa. Lu bikin 200 juta laporan di sana ya, di Indonesia ya, di Mabes, di Polri, lu bikin 200 juta laporan gitu. Supaya gue masuk Guinness Book of Record. Kalau cuma 1212 mah terlalu dikit lah ya. Lu bilang sama Hotman tuh di situ kan, orang dia banyak katanya, dia orang kaya ya teman-teman. Jadi sekali lagi Alvin tidak takut akan laporan polisi dari Hotman. Alvin gak akan takut laporan polisi dari Novi. Anda sudah tahu kan kasus Agus apa namanya itu? Agus Sedi. Dan belakangan ini di medsos dia dituduh sebagai germo, apalagi? Pelacur, apalagi? Jual beli anak ODJG, narkoba, itu sudah pencemaran nama baik. Dan kamu ngapain? Kenapa? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur jual beli anak ODJ harus dihajar secara hukum ya. Seperti mulut itu si botak yang sudah jadi terdakwa, itu juga karena proses hukum sedang berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi ya. Ini ada Konglo Pak Hamka di sini yang juga akan bantu. Benar nggak Pak Hamka? Pemilik jalan tol. Kita bantu damain ya. Kita bantu damain, tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga, harus dilaporkan polisi. Benar nggak Novi? Novi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menuduh dia germo, jual beli anak ODJ apa? Sama apa lagi? Aduh, ngaca dirimu dulu siapa yang duduk itu, oke? Mantap.